أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وبقوله يهتدي المهتدون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah-jamaah yang berbahagia, hari ini tepatnya kita hari ke-23 Siam Ramadan, yang diterjemahkan sama kita As-Siyam dengan puasa. Bagi orang awam, dianggap puasa itu hanya mengendalikan diri, tidak makan, tidak minum dan tidak berhubungan suami istri. Padahal arti puasa yang lebih luas adalah mengendalikan diri, tidak melakukan suatu pekerjaan yang dilarang oleh Allah. Dalam arti mampu mengendalikan diri selama puasa dari 4 situasi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan arba'un man kunna fihi harramahullahu ta'ala 'alan nar wa 'asamahu minasyaitan. Ada 4 situasi bila seseorang mampu mengendalikan diri dari 4 situasi ini, Allah menjamin badannya tidak disentuh api neraka dan tidak ada syaitan yang mampu mengganggunya. Pada waktu Nabi mengatakan yang demikian, para sahabat bertanya, situasi yang bagaimana ya Rasulullah? Rasul menjawab, man malaka nafsahu hina yaghdab. Yang pertama, dia mampu mengendalikan diri di waktu timbul rasa marah. Maka dari itu selama bulan puasa kita dilarang marah. Kalau ada orang memancing supaya kita marah, Rasul mengajarkan, katakan pada dia, saya sedang berpuasa. Wahina yarhab. Yang kedua, mampu dia kendalikan diri dari rasa takut. Orang yang sedang melakukan ibadah, dia tak takut apapun karena dia yakin Allah selalu bersama dia. Wahina yashtahi. Yang ketiga, dia kendalikan diri dari nafsu berahinya. Dan yang keempat, wahina yarghab, dia mampu mengendalikan diri, tidak melakukan satu pekerjaan melalui jalan pintas. Keempat macam ini sudah kita amalkan sudah 23 hari. Dengan demikian, kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik selama ini sudah kita robah selama puasa Ramadan. Maka Imam Ghazali mengatakan, pekerjaan yang paling berat dalam hidup seseorang adalah merubah kebiasaan. Timbul pertanyaan, kebiasaan yang tidak baik selama ini, kenapa mampu kita rubah selama puasa Ramadan? Apa motivasi yang menyebabkan kita mampu melakukan ini semua? Kalau kita katakan kita mampu puasa karena motivasi kuat, banyak juara tinju yang lebih kuat dari kita ternyata tidak berpuasa. Kalau kita katakan karena kita sehat, banyak orang yang lebih sehat dari kita juga tak mampu puasa. Banyak ibu-ibu yang sedang hamil, sedang menyusui anak, dianjurkan dokter supaya berbuka nanti biar fidyah.
ternyata ibu itu tidak mau berbuka, tetap dia berpuasa dan mampu. Dengan demikian, mampu seorang berpuasa bukan karena kuat, bukan karena sehat, tapi karena mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah pengertian walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Hendaklah kamu sempurnakan bilangan bulan Ramadan ini. Kemudian pada akhirnya berbanyak takbir kepada Allah, karena Allah telah memberikan hidayah kepadamu. Dan demikian training yang sedang anda lakukan, yang disebut pesantren kilat, adalah merupakan pendidikan merubah kebiasaan yang tidak baik menuju kepada yang lebih baik. Apa itu hidayah? Selama ini ustaz kita mengartikan hidayah petunjuk dari Tuhan. Tetapi kalau kita lihat kajian ulama-ulama tafsir terdahulu, hidayah itu ada 4 macam. Ada hidayah yang diberikan kepada semua makhluk, apakah dia binatang atau manusia, disebut hidayah gharizah, sifat-sifat bawaan lahir daripada makhluk. Menetas telur bebek, keluar bebek kecil langsung berenang. Kapan latihan dia berenang? Anak kita seminggu latihan berenang, seminggu tenggelam. Kenapa bebek bisa berenang? Itulah hidayah gharizah. Anak manusia lahir dari rahim ibunya, langsung pandai menangis, padahal tidak ada latihan menangis dalam kandungan. Kenapa dia mampu? Allah memberikan hidayah gharizah, bawaan lahir dari manusia itu sendiri. Yang kedua, hidayah hawas, hidayah indra, penglihatan, pendengaran, penciuman, semua itu hidayah Allah. Dari segi kecantikan, indra manusia lebih cantik dari indra binatang. Tapi dari segi kekuatan, indra binatang lebih kuat dari indra manusia. Manusia yang diberikan mata cantik oleh Allah, 50 tahun sudah pakai kacamata. Kucing sampai mati tak perlu kacamata. Mana bagus penglihatan kita dengan kucing dan harimau. Kebanyakan orang-orang yang hidung mancung sering kena penyakit polip. Tapi anjing yang pesek tidak ada yang kena penyakit polip. Yang dipakai polisi untuk melacak bukan orang yang hidung mancung, tapi yang dipakai adalah anjing yang pesek. Maka dari itu manusia tidak bisa menganggarkan dirinya karena memiliki indera, karena indera manusia kalah dengan indera hewan. Untuk mengalahkan hewan, Allah memberikan hidayah yang ketiga kepada manusia. Itulah akal. Maka dalam Al-Quran banyak ayat diulang-ulang, afala ta'qilun, kenapa kamu tidak menggunakan akal? Afala yatafakkarun, kenapa mereka tidak berfikir dan bertafakkur? Kenyataan membuktikan akal tidak mampu menyelesaikan semua persoalan. Terbukti di waktu gagal, sering orang mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, akhirnya menyerah kepada Allah. Perkataan itu menunjukkan akal tidak mampu menyelesaikan semuanya. Imam Ghazali mengatakan al-aqlu syai'un wa laysa kullu syai'. Akal manusia baru mampu menyelesaikan sebagian kecil di persoalan, tapi akal manusia tidak mampu menyelesaikan semua persoalan. Dan di waktu gagal dia ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Apa yang tak mungkin, tak mampu akal melakukan semua, Allah memberikan hidayah yang terakhir, yang paling tinggi nilainya, namanya hidayah wa taufik. Itulah yang disebut keimanan. Maka dari itu yang dipanggil oleh Allah untuk berpuasa bukan orang muslim, tapi yang dipanggil orang yang beriman yang mendapat hidayah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang beriman, kamu yang mampu puasa. Kalau sekedar muslim belum ada jaminan mampu berpuasa. Yang ada statistik adalah jumlah muslim Indonesia 82%. Tapi tidak ada dalam buku statistik berapa persen yang beriman. Tidak ada yang tahu berapa yang 82% muslim yang mukmin.
Kenapa orang beriman yang hanya dipanggil berpuasa? Karena ibadah puasa satu-satunya ibadah yang tidak bisa diawasi oleh siapapun, tapi Allah serahkan pada orang yang berpuasa itu sendiri. Sekiranya murid Safiatul Amaliyah tengah hari dia masuk ke kamar mandi, dia kunci ke dalam, sekiranya dia minum seteguk air, pasti tidak ada yang melihat, karena guru tak mungkin masuk ke kamar mandi. Tapi kenapa santri itu, murid itu tak minum? Karena dia yakin Allah melihat walaupun orang lain tidak melihat. Itulah arti iman. Di kondisi moral dan keimanan sekarang, orang sudah lebih takut kepada CCTV daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau masuk ruangan dia lihat ada CCTV tidak, tapi dia lupa kalau Allah selalu bersama dia. Bagi orang yang yakin Allah selalu bersama dia, dia tak boleh berbuat salah walaupun tidak ada yang melihat, karena dia yakin Allah melihat walaupun orang tak melihat. Jamaah Jumat yang berbahagia, tinggal sekitar hampir seminggu lagi kita ada mau puasa. Tidak ada jaminan tahun depan kita masih di dunia ini. Kebanyakan ulama mengatakan hati-hati, ikuti terus, ngintip kapan malam qadar. Tapi perlu diingat, malam qadar tidak sama antara satu negara dan negara lain. Di sini malam qadar, di Amerika masih siang. Maka dari itu tidak usah dicari macam mana tanda-tandanya. Yang jelas beribadahlah pada akhir Ramadan 10 terakhir, pasti ketemu dengan malam qadar itu. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya pada suaminya Rasulullah, "Ya Rasul, kalau aku menjumpai malam qadar, apa yang harus kulakukan?" Rasul menjawab, bacakan doa, Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkaulah yang maha penghapus tanpa ada bekas. Afuun diartikan maaf. Kalau sekedar maaf belum terjemahan. Kalau dilihat kamus bahasa Al-Quran, afuun artinya menghapus tanpa bekas. Pada masa lalu kita payah memahami macam mana menghapus tanpa bekas. Tapi setelah ada komputer, di waktu orang mengirim surat pakai email salah, dia hapus sedikit pun tak ada bekas. Ada dosa-dosa kita dengan puasa Ramadan pada hari akhir dihapus oleh Allah, tak ada bekas sedikit pun. Tetapi kadang-kadang ada dosa kita walaupun kuasa Allah tidak bisa menghapus lagi karena berulang-ulang kita lakukan. Allah menggunakan namanya, sifatnya Ghafurun. Ustaz kita menterjemahkan mengampuni salah. Arti Ghafur, Ghafara artinya menutupi. Kalau saya tulis surat pada salah seorang guru Safiatul Amaliyah pakai tulisan tangan, di waktu salah saya tak bisa menghapus, saya ambil tipek, saya tutup di atasnya. Di waktu itu guru menerima surat saya, dia katakan surat Ustaz itu salah, tapi tak nampak lagi, sudah ditipek di atas. Ada dosa kita di hari akhir yang Allah tak bisa menghapus lagi, tapi ditipek di atasnya. Orang melihat dia salah, tapi tak nampak lagi apa kesalahannya. Maka dari itu dalam Al-Quran disebut ada 99 nama Allah, Asmaul Husna, hamba Allah yang baik, meniru ke 99 itu dalam hidupnya. Wa kana Allahu afuwan ghafura. Allah itu sangat pandai untuk menghapus dosa atau menutupi dosa kita. Bila Allah demikian sifatnya, tirulah Allah. Kita pun harus sering di bulan Ramadan ini menghapus dosa orang lain. Kalau tak bisa dihapus, maka tutupi, jangan sempat disampaikan pada orang banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu lakum fil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wat dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.